Selamat pagi pemirsa. Pemilihan kepala daerah atau pilkada sebagai sebuah kompetisi tidak melulu soal menang dan kalah. Seluruh pihak yang terlibat dituntut untuk menjaga integritas, etika, dan kejujuran. Hal yang juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengingatkan agar pilkada 2024 dapat berjalan dengan adil. Permintaan Surya ini bisa diartikulasikan dengan cara-cara sederhana. Pilkada 2024 memang teramat penting sehingga harus dijaga betul penyelenggaraannya. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Rabu 13 November 2024 dengan tema Pilkada Bergerak di Rel Keadilan bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana. Bung Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Sehat-sehat? Agak radang sedikit. Agak radang. Radang tenggorokan, radang kan? tenggorokan. Bukan radang perpolitikan, bukan ya? Bukan radang integritas. Bukan radang integritas. Ya. Ini kita akan bicara soal bagaimana pilkada tetap juga dijalankan berdasarkan prinsip keadilan. Betul. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu pemirsa dan Bung Indra beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda. Ajakan Prabowo perlu jaminan. Maksud berita ini, Prabowo mengajak apa dan jaminan apa yang dimaksud dengan berita ini, Bung Indra? Ya, ini adalah bagian dari lawatan atau kunjungan Presiden Prabowo Subianto ya ke berbagai negara. Dalam hal ini setelah dari Tiongkok kan ke Amerika Serikat. Di kesempatan di Amerika Serikat itu yang juga jadwalnya akan ketemu dengan Joe Biden dan ketemu dengan Presiden terpilih Donald Trump ya. Presiden Prabowo juga bertemu dengan The United States Indonesia Society atau USINDO ya. Ini yang terkait dengan pengusaha-pengusaha Amerika yang berinvestasi di Indonesia. Ini bagus sekali langkah Presiden Prabowo mendatangi Amerika dan bertemu dengan pengusaha-pengusaha besar yang selama ini juga berinvestasi di Indonesia untuk memberikan keyakinan kepada mereka, tanda kutip mungkin seperti jaminan begitu ya, bahwa tetaplah berinvestasi di Indonesia atau yang belum berinvestasi silakan datang ke Indonesia. Dan tentu saja Presiden Prabowo menjamin iklim investasi yang baik dan sehat di sana. Salah satunya Prabowo dengan terus terang menyampaikan bahwa masalah korupsi Indonesia ini dianggap sebagai sebuah kanker, sehingga tidak ada toleransi untuk pemberantasannya. Tentu saja salah satu persoalan iklim investasi adalah apakah korupsi masih tinggi di sana. Kalau kita lihat indeks persepsi korupsi Indonesia yang stagnan, yang 10 tahun terakhir ini tidak kemana-mana, bahkan sebenarnya sempat turun ya, drastis begitu. Yang ini kemudian dikhawatirkan maka iklim investasi itu tidak akan baik. Dan di sini Presiden Prabowo hadir dan memberi keyakinan itu kepada mereka. Mungkin jaminan untuk memastikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo akan menghantam korupsi sedemikian rupa, salah satunya Bung Indra adalah undang-undang perampasan aset ya. Kalau saya berpikir begitu sih, kalau itu undang-undang muncul, maka mungkin tidak perlu disampaikan juga, maka investor sudah asing berbicara sendiri ya. Sudah melihat, oh benar ini serius ini pemerintahan untuk melawan korupsi sebagai salah satu jaminan investasi mereka. Baik. Kita tunggu sama-sama ya. Seperti apa, bagaimana penjaminan itu terjadi dan apa hasil dari kunjungan kenegaraan ini. Kita ke berita selanjutnya pemirsa di halaman 2, di halaman dalam harian Anda. Republik Indonesia desak Israel dikeluarkan dari PBB. Wah, ini langkah maju atau seperti apa nih maksud dari berita ini, Bung Indra? Ya, ini disampaikan atau disuarakan keras ya oleh Wakil Menteri Luar Negeri kita, Pak Anies Mata, yang mewakili Indonesia tentu saja di KTT luar biasa OKI, Organisasi Kerjasama Islam ya, Liga Arab di Riyadh. Ini menarik sekali memang disampaikan, walaupun sebenarnya suara-suara keras dan kutukan tanda kutip ya, Bung Leo, terkait dengan genosida yang dilakukan oleh Zionis Israel ini sudah banyak juga disampaikan. Tidak hanya Indonesia, tentu saja Indonesia malah sudah lebih banyak dan berulang kali. Tidak hanya Indonesia, berbagai negara di dunia ini pun kalau soal kata kutukan itu sudah cukup banyak. Bahkan kemudian kalau kita lihat dari PBB sendiri melalui keputusan dan perintah PBB, Dewan Keamanan PBB, bahkan Mahkamah Internasional itu sudah sangat keras sebenarnya. Memang ada kritik terhadap dunia ini tidak hanya kepada satu dua negara tertentu ataupun PBB,
sepertinya memang negara-negara di dunia ini sedang mengalami ketidakberdayaan terhadap Israel. Nah ini yang sebenarnya menjadi concern kita bersama. Kenapa kita semua tidak berdaya terhadap Israel? Itu menjadi pertanyaan penting. Sehingga apa yang disampaikan Wamenlu ini semoga bisa menjadi hal baru seperti yang ditanyakan Bung Leo tadi, bisa mendorong bahwa Israel sebaiknya dikucilkan, itu tadi disampaikan oleh Pak Anies Mata, dikucilkan. Jika kemudian negara-negara dunia ini bisa kompak untuk mengucilkan Israel, maka pasti dampaknya mereka akan kerasa. Baik, kita tunggu nanti seperti apa kelanjutan dari pernyataan sikap itu. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa dan Bung Indra, kali ini di halaman 4 di kolom politik dan hukum. Beritanya mengatakan begini, lapor Mas Wapres tidak diperlukan. Ini maksudnya adalah yang diluncurkan ya, program lapor Mas Wapres. Tapi kan kalau kita lihat di dalam pemberitaan Bung Indra, banyak loh yang melapor ke program ini, ke apa ya, fasilitas ini. Ini kenapa kemudian beritanya mengatakan tidak diperlukan nih? Program yang diluncurkan oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pada Senin 11 November ini memang ya tentu saja ada banyak yang mengapresiasi, tapi tentu ada sudut pandang yang juga kemudian mengkritisi ya. Dalam hal ini mungkin datang dari pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Sebenarnya sudut pandangnya lebih kepada soal-soal teknis ini sebenarnya. Kalau kemudian ini kan dikatakan begini, kalau dipegang set Wapres, nanti rangkaiannya panjang, lapornya mesti ke siapa, memangnya bisa manggil menterinya. Dan dulu ada deputi KSP di era presiden sebelumnya yang menyatakan ini kurang lebih sama gitu. Jadi sebenarnya ini lebih pada sebuah challenge mungkin ya, tantangan kepada program yang sudah dibuat ini, yaitu lapor Mas Wapres ini. Jangan sampai ini hanya menjadi sekedar gimmick kebijakan, kebijakan yang sifatnya gimmick politik saja. Nah kalau sudah dibuka lapor Mas Wapres begitu kan, lalu kemudian apakah ini nanti disampaikan terbuka, seberapa banyak yang laporan yang ada dan laporannya tentang apa saja dan bagaimana penanganannya, lalu apakah selesai atau tidak, itu yang harus sampai juga sehingga efektivitasnya bisa terlihat. Karena sebenarnya kalau keluhan masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan publik ini kan tentu saja kanalnya adalah perwakilan mereka di parlemen, mulai dari DPRD di situ, DPRD 1, DPRD 2, lalu kemudian DPR RI. Tentu saja di sisi yang lain itu bisa menjadi kritis juga. Jangan-jangan selama ini fungsi itu tidak berjalan. Oke. Kita harap niat baik yang dilakukan, ini pasti niat baik ya, untuk benar-benar membantu masyarakat, benar-benar efektif. Karena saya juga masih ingat Bung Indra, kalau dulu tuh ada stigma lah mungkin mengatakan anggota DPR itu selalu mengatakan begini, oke, baik, sampaikan aspirasi, kami akan tampung. Cuman setelah tampung itu ada apa kita nggak pernah tahu. Nah jangan sampai juga tertular di sini lapor Mas Wapres itu. Makanya kita sampaikan jangan sampai berhenti menjadi sebuah gimmick kebijakan saja. Baik, kita dorong supaya kemudian pemerintah benar-benar bekerja sesungguhnya untuk rakyat, seluruh rakyat. Bukan hanya rakyatnya dalam tanda petik ya. Kita tinggalkan berita itu pemirsa dan Bung Indra, kita ke editorial. Pilkada bergerak di rel keadilan. Kalau bergerak di rel artinya kereta. Maksudnya apa nih editorial? Ya tentu saja diharapkan ini tetap berada di jalur yang tepat ya, di jalur yang sesuai dengan porsinya. Keadilan kan kalau kita bicara soal keadilan tuh sesuai dengan yang seharusnya, begitu ya. Kalau tidak sesuai dengan seharusnya berarti itu sudah tidak adil. Maksudnya begini mungkin dalam catatan editorial ini lebih kepada bagaimana penyelenggara, bagaimana kontestan, bagaimana masyarakat pendukungnya itu tetap menjaga integritas, etika dan kejujuran tentu saja. Mungkin ini terkesan sebuah hal yang normatif, klise, tapi memang harus ditegakkan kembali. Jangan sampai kemudian ada pihak yang dari level paling bawah sampai level yang paling tinggi kemudian memanfaatkan mungkin kewenangannya, posisi dan jabatannya, pengaruhnya kemudian menjadi tidak adil. Menjadi bertindak tidak adil itu misalnya seharusnya mungkin dia berada di tengah, tapi dia kemudian terlihat berat sebelah. Condong kepada salah satu. Yang ini yang seharusnya tidak
terjadi ya. Oke. Apalagi kita akan sedih jika kemudian malah ada uraian atau sebuah argumen untuk menjawab kritik-kritik seperti itu dengan menyatakan tidak ada aturan yang dilanggar. Oh. Kalau kan begini, Yeah. etika kemudian adab itu kan memang di atas aturan, beyond Iya. dari aturan-aturan yang tertulis. Melampaui. Maka kemudian dikembalikan ke apakah ini adil atau tidak. Misalnya ada seseorang petinggi yang berpikir, nggak apa-apa melakukan ini. Tapi coba tanya dalam hati, apakah ini adil atau tidak, pantas atau tidak ditunjukkan kepada publik. Nah itu kalau dari sisi pihak yang memiliki kewenangan tinggi. Tapi di masyarakat juga, ayo kita lakukan memilih calon-calon pemimpin di daerah ini dengan memang kebutuhan kita akan 5 tahun ke depan. Bukan pemimpin yang seperti apa. Bukan karena 100 ribu rupiah atau 50 ribu rupiah dan berapa lembar yang diterima oleh rakyat itu yang dipilih, bukan begitu kan? Bukan dengan berdasarkan politik uang, tetapi memang apakah calon pemimpin saya ini sesuai dengan yang kita butuhkan. Apakah dia pro pada pendidikan dan benar-benar ada programnya, apakah dia pro terhadap kesejahteraan dan lain sebagainya. Itu yang pertanyaan besarnya begini Bung Indra, ini kan kita harus jujur mengakui sekian pemilu di Republik ini, baik level nasional maupun daerah, yang namanya politik uang itu bukan sesuatu yang tabu lagi. Malah sudah jelas-jelas ketahuan tidak ditindak juga. Sehingga dianggap itu suatu budaya. Lalu soal normalisasi kesalahan. Soal mengendorse, tidak ada sanksi juga. Itu sudah semacam budaya. Kalau saya ibaratkan ini adalah banjir, air bahnya sangat kuat. Betul. Lalu kita mengatakan, kita harus adil. Bagaimana kita bisa bertahan di tengah banjir ketidakadilan yang begitu kuat ini? Kita akan bahas itu, Bung Indra dan pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 13 November 2024. Pilkada bergerak di rel keadilan. Pilkada bergerak di rel keadilan. Pemilihan kepala daerah atau pilkada sebagai sebuah kompetisi tidak melulu soal menang kalah. Sekalipun di dalamnya mengandung upaya untuk menumbangkan kandidat lain, pilkada tetap harus berjalan di atas rel kebenaran dan keadilan. Seluruh pihak yang terlibat, mulai dari kandidat, tim sukses, para pendukung pasangan calon, bahkan pihak penyelenggara dituntut menjaga integritas, etika, dan kejujuran. Sekalipun kemenangan politik teramat penting, kita tentu bersepakat proses yang adil mestilah dikedepankan. Kesepakatan itu lahir dari keinsafan bahwa pilkada sejatinya ajang untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi rakyat di daerah. Pemimpin yang memiliki segudang ide, konsep, maupun karya untuk membawa wilayahnya lebih maju, lebih tentram, dan lebih sejahtera. Ketika pilkada hanya dipandang sebagai ajang menang kalah, maka sulit bagi masyarakat di daerah untuk hidup bersama dalam kebaikan. Kontestasi kepala daerah malah melahirkan mimpi buruk karena menjadi arena konflik dan ketidakadilan. Sejalan dengan semangat tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengingatkan agar Pilkada 2024 dapat berjalan dengan adil. Pernyataan itu disampaikan Surya usai memimpin apel pagi peringatan HUT ke-13 Partai Nasdem sekaligus Rapimnas di Jakarta Senin 11 November lalu. Surya mendorong agar para peserta pilkada berkomitmen menjunjung tinggi fairness atau keadilan. Tujuannya adalah demi menghadirkan kompetisi sehat, kompetisi yang tidak dihinggapi manipulasi atau kecurangan sehingga dapat merusak integritas pemilihan. Permintaan Surya bisa diartikulasikan dengan cara-cara sederhana. Misalnya, dalam hal berkampanye, pasangan calon berkampanye berdasarkan rekam jejak, fakta, dan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar janji kosong. Jangan pula menggunakan kampanye hitam yang hanya memfitnah lawan. Tidak salah bila ingin membongkar kelemahan lawan manakala program yang disodorkan terlalu bombastis, tapi jangan menyerang secara pribadi atau sampai menggunakan informasi yang tidak berdasar.
Cara lain untuk menjaga pilkada berjalan di rel berkeadilan ialah dengan menghindari money politics. Jangan pernah mengiming-imingi calon pemilih dengan uang karena praktek membeli suara mengaburkan prinsip dasar demokrasi. Masyarakat yang tergiur oleh uang berpotensi mencoblos kandidat hanya demi keuntungan sesaat, bukan berdasarkan informasi yang benar tentang calon dan program mereka. Jika politik uang dibiasakan, pilkada akan menjadi ajang untuk mendapatkan imbalan berupa materi. Ini tentu berdampak buruk pada kualitas demokrasi secara keseluruhan. Lama-kelamaan, orang tidak mau berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara atau TPS kalau tidak ada kandidat yang menyawer mereka dengan lembaran-lembaran rupiah. Dalam dosis yang lebih tinggi, keranjingan politik uang akan dimaknai calon pemilih terhadap calon mana yang bisa membayar mereka lebih tinggi untuk mencoblos ke TPS. Pilkada tidak lagi menjadi ajang memilih pemimpin yang terbaik dan berkualitas. Selain menghindari kampanye hitam dan politik uang, masih banyak cara yang bisa dilakukan agar Pilkada 2024 berlangsung jujur dan adil. Itu bukan hanya tugas penyelenggara, kontestan, tim kampanye, dan partai politik. Masyarakat juga harus dilibatkan untuk dapat berperan aktif. Pilkada 2024 memang teramat penting, sehingga harus dijaga betul penyelenggaraannya. Karena digelar secara serentak, maka akan terdapat 93 wali kota, 415 bupati, dan 37 gubernur yang dipilih secara bersamaan di 545 daerah. Itu berarti Pilkada 2024 akan membawa dampak yang sangat besar terhadap kemajuan sosial, ekonomi, dan politik di tingkat lokal maupun nasional. Pilkada 2024 menjadi momentum kritis. Apakah negeri ini akan melangkah menuju masa depan yang lebih cerah atau malah justru terperosok dalam praktik buram yang merusak tatanan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia? Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bung Indra, kita mau bertanya dulu. Kita juga saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Ketua Komisi 13 DPR RI, Willy Aditya. Bung Willy, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Pagi, Mas Indra. Ya. Selamat pagi. Bung Willy, kita melihat bahwa pilkada harusnya bergerak di jalur keadilan. Ini yang disampaikan juga oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Tapi pertanyaannya adalah begini, tadi sebelum jeda saya juga sudah sampaikan ke Bung Indra, kalau bicara politik uang, bicara mengendorse, walaupun itu sebenarnya tidak boleh dilakukan, bicara soal etika yang tertabrak, itu kita banyak sekali melihat dan sangat kasat mata. Saya sampai ibaratkan itu seperti air bah atau banjir. Lalu kita muncul dengan ide bahwa kita harus melawan itu semua. Bagaimana kita bisa pastikan kita tidak hanyut di bawah air bah ketidakadilan itu, Bung Willy? Ya, pertama Bung Leo, adil dalam prosedural. Demokrasi dalam banyak diktumnya dikatakan not about result, but is about mechanism. Nah, secara prosedural, keputusan MK yang kemudian meluluh lantakkan threshold yang begitu tinggi itu membuka aspek keadilan yang luar biasa. Itu sehingga konspirasi A, konspirasi B itu luluh lantak. Jadi dalam proses kandidasi MK sudah membuat prosedur seperti ada keterbukaan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses penyelenggaraan. Bagaimana abuse of power selama ini terjadi dalam dua arah, Bung Leo. Pertama adalah bagaimana penyelenggara yang harus independen, tidak parsial, ya. Nah, itu yang harus dipastikan. Karena apa? Sejauh ini memang banyak catatan dari pemilu ke pemilu, penyelenggara itu kan rekrutmennya melalui DPR, maka kemudian ada kaki tangan atau bau-baunya DPR atau dalam sana quote-unquote partai politik. Nah, tapi kan mereka disumpah untuk kemudian
ini catatan kita di zaman Orde Baru dulu penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Kemendagri atau Depdagri. Sekarang ditunjuklah komisioner yang independen. Nah, tentu kita berharap bagaimana penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan ada DKPP di sana, itu benar-benar fair dalam menyelenggarakan tugasnya, bertanggung jawab, amanah. Yang kedua dalam proses penyelenggaraan adalah seringkali campur tangan aparat penegak hukum, Bung Leo. Itu yang kemudian banyak menjadi catatan kita. Jadi tentu hal ini apa yang dimaksud berkeadilan baik oleh Pak Surya atau dalam editorial kita pagi hari ini, bagaimana cawe-cawe itu tidak merusak fairness-nya ya, tidak merusak spirit kompetisi yang benar-benar adil, memiliki equal opportunity gitu. Nah, yang terakhir tentu secara substansi, Bung Leo, itu berkaitan dengan isu. Adil itu berkaitan dengan satu gagasan apa terhadap problem-problem real yang mereka hadapi di setiap lokal dan di setiap wilayah. Yang kedua, bagaimana metodologinya, Bung Leo. Kalau dia tidak melakukan participatory action, participatory planning, participatory movement, itu kemudian hanya terjadi semacam angin-angin sorga, janji-janji manis begitu, Bung Leo. Nah, ini yang kemudian harus kita lihat. Nah, mekanisme itu di dalam beberapa kontestasi, misalnya kalau kita belajar dari Amerika gitu, Bung Leo, pre-election itu adalah bagaimana menyusun agenda-agenda kerakyatan. Itu yang coba kami drive di dalam sebenarnya metodologi kampanye dialogis itu menyusun agenda bersama, Bung Leo. Sehingga itu yang dimenangkan. Nah, yang terakhir sebenarnya, Bung Leo, problem kita dimanapun demokrasi liberal itu high cost demokrasi. Tetapi di kita celakanya instrumennya sudah high cost, instrumennya money politik lagi. Jadi ini bocornya depan belakang, atas bawah. Gitu. Bung Willy, pertanyaan besar kita adalah begini, kalau kita semua, saya yakin para ketua umum parpol, para penyelenggara pemilu, para aparat militer sipil dari pusat, dari paling atas sampai paling bawah tahu kok yang kita sampaikan ini. Tapi kelihatannya dengan sadar melakukan ketidakadilan demi kekuasaan. Karena kekuasaan itu memberikan banyak kenikmatan duniawi. Dan di tengah kondisi orang-orang seperti itu banyak jumlahnya. Kita masih bisa tidak menegakkan keadilan kalau kita fokus untuk pilkada ini, Bung Willy? Atau jangan-jangan kita seperti hanya suara nabi yang berseru-seru di tengah padang pasir, itu jadi jadi percuma begitu. Bagaimana, Bung Willy? Tidak ada yang percuma, tidak ada hal yang sia-sia, Bung Leo. Bahkan Pak Surya menegaskan bagaimana memelihara optimisme itu setites air, sebutir pasir, kebaikan akan tetap menjadi kebaikan, ya. Sebuah spirit untuk menegakkan kebenaran, walaupun seolah-olah menegakkan benang basah, dia akan menjadi sebuah titik tolak untuk itu. Oh, ini ada orang yang berpihak pada proses yang lebih objektif dan benar. Jadi kita harus tetap optimis. Karena apa? Optimisme itulah yang kemudian menggerakkan publik, Bung Leo. Optimisme seperti apa yang kita bahas pagi hari ini yang akan membuka cakrawala publik untuk kemudian, kita nggak bisa tinggal diam. Ayo kita bergandengan tangan, kita kawal. Kenapa? Pemilu itu bukan memilih siapa yang terbaik, Bung Leo, tapi kemudian bagaimana pembelajaran untuk tidak terjadi kesemena-menaan. Jadi Kurt Cobain pernah berpesan, Bung Leo, buta yang paling sial itu adalah buta politik, Bung Leo. Oke. Ini kita harapkan benar-benar juga bisa meluruskan ya, terutama yang paling berpengaruh di dalam penyelenggaraan pilkada ini, agar keadilan benar-benar ada, bukan hanya sekedar jargon semata. Terima kasih Ketua Komisi 13 DPR RI, Bung Willy Aditya, sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Bung Willy.
Bung Indra, pertanyaan besarnya begitu. Kalau kita sudah terbiasa tiap hari makan nasi, ini analogi. Analogi ya. Lalu saya berikan Bung Indra sesuatu yang bukan nasi, jauh dari nasi, walaupun itu lebih menyehatkan daripada nasi, tapi kan kita akan cenderung tetap makan nasi. Ketika uang yang diberikan oleh kandidat sudah biasa kita terima, Dinormalisasi. dan makin lama makin besar. Yang tadinya saya cukup kasih 50.000, dia sudah bilang di sana sudah kasih 200.000 loh. Kamu Jadi harus tarif malah ya. jadi seperti tarif. Nah, pertanyaan besarnya adalah bagaimana kebiasaan buruk ini, ketidakadilan ini bisa kita potong. Kalau tidak ada yang tadi Bung Leo tadi analogikan dengan istilah suara nabi begitu ya, terus apalagi dengan soal nasi. Kalau tidak ada lagi kita mencoba untuk mengedukasi publik seperti itu atau membuka cakrawala kalau istilah Bung Willy tadi, maka akan semakin buruk lagi. Kalau tadi kita tidak bicara, politik uang ini normalisasi, yang kesalahan kok dinormalisasi, kita nggak pernah mengatakan itu akan menjadi semakin parah lagi. Akan tambah buruk. Akan tambah buruk lagi, dan seolah-olah pemilu itu adalah menjadi seperti kewajiban yang berkontestasi untuk memberikan uang kepada milih, bukan lagi awalnya hanya pemanis niatnya walaupun salah, kemudian malah menjadi tarif, malah menjadi sampai ada anggota DPR mengatakan pemilu dibuat 10 tahun saja supaya cukup balik modal, katanya. Itu dikatakan loh. Akhirnya menjadi kebalikan, menjadi kontestannya sendiri, calon anggota DPR sendiri berpikir seperti itu akhirnya karena tadi Bung Willy menarik ini kita senang sekali mendengar ini datang dari politisi dari partai politik tentu saja ya. Kenapa demikian? Kalau soal politik uang, bicara keadilan tadi, ini memang salah satu ranahnya utama adalah dari partai politik untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Cara-cara yang benar, apakah Partai Nasdem sudah mencontohkan? Mungkin kita lihat sudah beberapa hal dicontohkan seperti tanpa mahar dan lain sebagainya. Minimal berani bilang begitu. Sudah minimal berani bilang begitu, dan ada beberapa hal yang sudah dilakukan. Kita lihat partai-partai lain nanti juga seperti itu. Kita akan senang kalau banyak partai politik yang berbicara ini dari sisi keadilan, misalnya soal politik uang. Tapi ada garis bawah tadi juga yang lain tentang keadilan dari sisi bagaimana penyelenggara. Bagaimana penyelenggara sekarang ini bukan hanya soal pertanyaan integritas penyelenggara yang disebut tidak atau kurang netral, integritasnya kurang, tetapi juga soal cawe-cawe ini cukuplah berhenti di kontestasi yang lalu saja. Jangan sampai menjadi kultur, tanda kutip, kultur yang tidak baik ke depan, seperti yang nanti kultur money politik ini yang sudah terlalu lama akhirnya. Kalau soal cawe-cawe ini kan istilah yang baru-baru ini saja ya, Bung Leo ya. Dan ada kenyataan yang cukup menjadi pelajaran bagi publik tentu saja. Jangan sampai ini terulang, bahkan nanti para petinggi atau pejabat publik melakukan hal-hal yang ini normal kok, bisa mengendorse A, mengendorse B dan lain sebagainya. Pertanyaannya kan begitu, Bung Indra. Kalau di guru itu kan digugu dan ditiru. Betul. Ketika guru, maaf ini pepatah ya, kencing berdiri maka disebut murid akan kencing berlari. Ketika Bung Indra tadi sebut pengalaman yang tidak terlalu jauh dari saat ini sudah terjadi. Ada mengendorse, ada ketidaknetralan, ada politik yang sangat praktis, sangat sempit. Terjadi di level yang lebih tinggi. Iya. Bahkan tertinggi. Bagaimana kemudian kita bisa berharap di level yang lebih rendah pilkada ini itu akan keluar dari situ, akan menjauhi pola-pola ketidakadilan seperti itu. Nah itu yang kita tidak inginkan, Bung Leo. Jangan sampai ini menjadi tanda kutip kultur yang terus berkelanjutan. Kita terus mengedukasi kepada publik, kita terus menyampaikan kritik dan juga mungkin masukan kepada pejabat-pejabat publik. Jadi kepada publiknya kita mengedukasi, kepada pejabat publiknya kita menyampaikan kritik dan masukan-masukan yang positif. Jangan sampai ini terus berkelanjutan. Karena hal-hal yang dilakukan yang bersifat jangka pendek tadi tidak akan terus menguntungkan pihaknya. Karena kultur itu akan menular ke pihak-pihak lain. Di saat tertentu nanti dia mungkin akan dirugikan dari kultur itu, dengan pola yang sama, malah berbalik. Tapi tidak berpihak pada dirinya lagi kan begitu. Nah ini yang harus kita hindari. Seperti pasir hisap berarti analoginya ya. Ketika kita terus-terusan melakukan itu, lama-lama kita rusak sendiri. Tapi pertanyaan besarnya kembali Bung Indra. Disebut-sebut bahwa masyarakat Indonesia yang terbanyak, kebanyakan adalah masyarakat yang malas berpikir, malas memikirkan dengan sungguh-sungguh untuk jangka panjang, adalah masyarakat yang pragmatis.
Yang penting saya dapat apa sekarang. Terserah Bung Indra dan Bung Leo bicara soal keadilan, yaitu nanti untuk nanti. Ya. Kalau anak dan cucu saya sudah mentas juga, sekarang saya harus menghidupi diri saya sekarang. Jangka pendek dulu ya. Nah itu ya terserah nanti saja bicaranya. Nah bagaimana kita bisa benar-benar berharap masyarakat Indonesia benar-benar serius memikirkan keadilan. Kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan sekarang kita akan mendengarkan dulu, Bung Indra, pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Ada Pak Yunus Luat. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita seluruh. Salam sejahtera, Pak Yunus. Ya, silakan Pak, pendapat Anda, Pak. Ya, kami berharap supaya kegiatan pemilihan umum serentak ini betul-betul berkeadilan. Jadi, mari semua calon-calon kandidat yang berkontestasi supaya tidak ada merusak citra demokrasi. Berkampanye dengan baik, laksanakan dengan baik, dan warga masyarakat jangan sampai terputus hubungan gara-gara beda pilihan. Itulah sejatinya demokrasi yang murni. Yang terpenting kita bisa jalani dengan aman, damai, kondusif, guyup, rukun, harmonis. Beda pendapat, beda pilihan itu wajar demokrasi. Nah, kemudian bagi penyelenggara, terutama mohon izin Bawaslu, KPU, supaya kalau ada permasalahan yang muncul pada saat pelaksanaan itu segera dituntaskan. Jangan dikumpul-kumpul, begitu ada hasil baru dijadikan bahan untuk bikin ribut, bikin rusuh kita pula. Mohon izin ini. Kadang-kadang itu yang kita antisipasi. Tidak semua juga begitu, tapi mari kita jaga daerah kita masing-masing supaya hak demokrasi ini betul-betul bisa digunakan. Jangan lagi seperti dulu hanya DPR yang menentukan orang-orang tertentu. Kita protes, kalinya dikasih kesempatan kita pula tidak bisa gunakan. Saya mohon izin, kami dari pelosok Kalimantan Utara, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara berharap supaya pemilu serentak ini, kepala daerah ini boleh terlaksana dengan baik dan hasilnya berkualitas. Siapapun yang terpilih yakin percaya bahwa kita menyembah Tuhan. Tuhan yang menentukan mereka. Tidak ada yang bisa menolak kalau dia dipilih. Oleh sebab itu, selisih satu suara pun harus kita dukung. Jangan ada yang merusak. Apalagi merusak hubungan NKRI tercinta ini hanya karena demokrasi. Tetapi kita tidak bisa salahkan demokrasi karena itu adalah jalan terbaik untuk kita mencari pemimpin kita yang baik di Republik tercinta ini. Terima kasih, sukses selalu, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Yunus Luat ada pemirsa Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Lia. Bagaimana Bu pendapat Ibu? Silakan Bu. Ya, pasti semua masyarakat ya Pak ya, pasti mengharapkan seperti judul yang ada di editorial. Pilkada yang berkeadilan ya, berkeadilan. Cuma saya lihat ini Pak ya, baru saja ini acara debat ya, sudah terlihat riak-riak ya, sudah terlihat riak-riak bahwa ada yang berjalan tidak sesuai dengan aturan. Nah, jadi baru ini acara debat.
belum masuk di intinya. Nah, Ya. jadi inilah yang begini-begini supaya lebih cepat ya diatasi, diminimalisir supaya nanti ketika masuk hari H itu apa yang kita harapkan itu betul-betul terjadi, yaitu berkeadilan. Ya, jadi ini sudah mencerminkan bahwa sudah ada gejala-gejala yang ada di luar jalur ya atau rel ini. Mulai dari debat ini Pak ya. Jadi dengan adanya hal-hal seperti ini yang mungkin dianggap kecil Pak ya, tapi bisa berakibat fatal nanti ketika pada hari H. Ya, jadi riak-riak yang ada di debat nanti ini itu sudah harus diminimalisir sehingga nanti pada hari H itu masyarakat betul-betul bisa menyalurkan aspirasinya sesuai pilihan yang dianggap dengan yang baik, yang paling baik dan sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya. Jadi bukan pribadi saja tapi pada umumnya sehingga betul-betul pimpinan atau kader-kader yang kita harapkan itu betul-betul terwakili oleh keinginan masyarakat. Ya itu kita harapkan ya, mudah-mudahan ke depan betul-betul terjadi terlaksana pilkada serentak ini dengan adil, jujur dan bermartabat. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi. Di belakang Ibu Lia ada pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Mas Indra. Salam sehat selalu. Ya. Salam sehat. Silakan Pak John, silakan Pak, pendapat Anda. Ya. Pilkada ya bergerak di rel keadilan. Jadi ini yang dibedah ini. Ya, saya mengucapkan apresiasi dulu kepada dua tokoh bangsa gitu ya. Sama yang Ketua Umum Partai Nasdem Haji Surya Paloh. Itu posisi muda ya, yang tidak asing lagi Willy Aditya. Jadi karena mereka ini dari Partai Nasdem, saya ucapkan hari ulang tahun yang ke-13 Partai Nasdem. Yang temanya tagline-nya begini, sinergi membangun bangsa. Ya, jadi kita membutuhkan seperti yang dua sosok tadi itu. Mengingatkan terus. Saya kutip kalimat yang dari Willy Aditya tadi. Yang hampir meluluhlantakkan. Ini ya, meluluhlantakkan. Artinya kalau saya cermati kalimat Bung Willy Aditya tadi, ini meluluhlantakkan ini diselamatkan oleh putusan MK nomor 60/70. Artinya kita sekarang sesuai lagi yang apa diapakan oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, ya marilah kita betul-betul bersinergi membangun bangsa ini. Itu maksudnya. Kita tengoklah di pilkada ini. Ini pilkada yang sangat sakral misalnya nih. Ini pertama kali nih. Ya, ada 545. Ini diingatkan lagi kita sama tokoh bangsa ini. Artinya, tapi saya tengok di daerah Bung Leo, memang ada riak-riak Bung Leo. Ya, riak-riak. Tapi riak-riak ini tetap ditindaklanjuti oleh contoh yang sampai ke Bawaslu ada ke Gakumdu, ada ya, berjalan prosesnya. Ya. Jadi tapi kita berharap ya pilkada ini ya agak kurang lah sedikit apanya. Mungkin ada beberapa daerah yang agak hangat sedikit suasananya. Di daerah lain udah menerima apa yang diarahkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem itu. Ya udah kembali dia ke jalan yang benar gitu. Mereka di daerah ini. Kembali ke jalan yang benar, ke rel yang benar itu. Ya terima kasih banyak. Itu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak. Sudah kembali ke jalan yang benar. Rupanya kemarin sempat nyasar begitu Bung Indra. Pertanyaannya adalah kalau kita pakai pendapat dari para pemirsa sebagai representasi dari pendapat kita semua. Mereka benar mengakui pernah ada yang nyasar begitu, tidak berjalan di jalan yang benar. Tapi mereka melihat bahwa tadi yang saya garis bawahi adalah ketegasan dari penyelenggara. Bu Lia tadi mengatakan ada riak-riak karena debat, itu jangan ditabung, harus segera diselesaikan supaya kemudian tidak menjadi masalah di daerah. Bagaimana Bung Ida? Ya, menarik sekali Bu Lia di Makassar ya, karena sebelumnya kalau kita lihat di headline news pukul 7 tadi juga ada peristiwa di Sulawesi Selatan ya. Di Makassar. Setelah debat itu ada semacam bentrok ya. Nah ini akibat juga mungkin
persoalan-persoalan yang ditabung tanda kutip tadi itu tidak segera diselesaikan, tidak segera ditegur misalnya kalau ada kontestan yang bersalah. Nah, bagaimana penyelenggara bisa tegas, bersikap tegas menegakkan aturan? Maka syaratnya penyelenggara itu harus integritasnya tinggi dulu. Kalau sudah dianggap tidak berintegritas atau cenderung pro dan kemana-mana, ini bicara normatif ya, itu tentu tidak akan dipatuhi oleh kontestan. Bahkan kontestan mencurigai. Nah, memang semua akar persoalannya adalah di penyelenggara dulu. Nah, bagaimana penyelenggara di daerah, baik mungkin KPUD maupun Bawaslu begitu di daerah, itu akan melihat contoh dari kepemimpinan nasional dulu. Bagaimana kepemimpinan nasional etika dan adabnya, di level selanjutnya bagaimana etika dan adabnya, di level selanjutnya bagaimana etika dan adabnya, baru turun ke daerah. Turun ke daerah maka mereka juga akan menjaga itu. Dan kemudian akan bersikap profesional dengan integritas yang tinggi, maka akan dengan mudah menegakkan aturan mainnya. Wasit kan nggak boleh ikut bermain. Betul. Pertanyaannya adalah seperti itu, bagaimana kemudian kita terjemahkan kepada aturan-aturan yang jelas menegakkan keadilan di dalam pilkada ini. Tapi kita harus jeda kembali dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bung Indra, kalau apa yang kita bicarakan di sini, apa yang diharapkan oleh pemirsa tadi, itu sesuatu yang baik. Masalahnya adalah bagaimana kemudian orang-orang berpengaruh, kalau saya mau mengerucutkan kepada pemimpin partai politik di Indonesia lah, mungkin jumlahnya tidak sebanyak jari di dua tangan kita. Itu benar-benar kemudian melakukan apa yang dikatakan, bahwa pilkada ini bisa bergerak di jalan keadilan. Ya, memang sebenarnya juga tugas semua ya. Karena kalau kita terlalu hanya mengandalkan pada 1, 2, 3, 4, 5 orang saja, dan tadi disebutkan sebagai pemimpin partai politik ya. Paling berpengaruh. Paling berpengaruh, nanti kita juga bisa kecewa tentu saja, Bung Leo. Walaupun kita juga tetap optimis ya, mereka adalah orang-orang terbaik. Dan tentu saja partai politik ini kan memang pilar dari demokrasi itu sendiri. Semua rekrutmen calon-calon pemimpin bangsa kan berasal dari partai politik. Nah, tentu saja kita hanya bisa mengingatkan. Partai politik, ingatlah salah satu tugas di undang-undang tentang partai politik yaitu memberikan edukasi kepada publik tentang politik. Edukasi yang baik itu seperti apa tentang politik. Tentu saja kita bicara soal adab, etika di atas segala aturan. Karena tidak semua aturan bisa ditulis atau dibuat untuk mencakup keseluruhan persoalan. Betul. Karena di situ pasti ada soal integritas. Bicara tadi soal Bung Leo sebelum break tadi menyinggung bagaimana aturannya harus membuat mereka, para penyelenggara ini bisa. Aturannya sudah banyak, Bang. Aturan yang dibuat, aturan yang mengekang mereka, bahkan ada DKPP di sana, lembaga yang khusus untuk memantau penyelenggara pemilu. Yang sudah pernah mengganti ketua KPU, kita jangan lupa itu. Sudah ada itu juga, mengganti ketua KPU. Nah, ini tingkat pimpinan nasional di soal KPU ya. Nah, itu sudah ada. Tapi persoalan ini tidak akan pernah selesai, dan Bung Leo tadi menyampaikan seolah-olah ini seperti air bah dan lain sebagainya, tidak bisa dibendung lagi. Ya, itu kembali ke soal adab, etika tadi itu. Integritas itu kan salah satu unsurnya di situ. Malah jangan-jangan kalau sudah mentalnya tidak ada adab dan tidak ada etika dan menabrak aturan, aturannya dicari celahnya yang mana nih? Mencari celah aturan supaya bisa melakukan kesalahan. Itu kan kita hanya bisa berharap pada adabnya ada atau enggak, etikanya ada atau enggak. Dan sering disebut bahwa yang membedakan kita manusia dengan yang bukan manusia, saya tidak tega untuk mengatakan binatang begitu, itu adalah adab, itu adalah moral, itu adalah etika yang kita pegang. Karena selain kita manusia, tidak punya itu semua. Betul, dan itu kan kembali kepada dirinya sendiri ya. Kalau kemudian bicara, oh nggak apa-apa kok mendukung AB, padahal dia misalnya ada di sebuah posisi yang harusnya memang menjaga berdiri itu. di atas semuanya. Ketika dicari aturannya, oh ya memang nggak ada sih. Aturan tertulis. Aturan tertulis memang nggak ada sih, tapi apakah itu adil? Nah, itu kembali ke diri sendiri. Tapi kalau kemudian jawabannya nggak ada di aturan, berarti itu kan memang sebelumnya sudah ada upaya mencari celah aturan. Oh ini nggak salah ini. Padahal dalam hatinya nggak adil sih.
Kita harap apa yang kita sampaikan di sini juga disikapi sebagai salah satu usaha untuk mewujudkan pilkada yang adil ya. Jangan lelah berusaha, Bung Leo. Jangan lelah berusaha dan kita harus sampaikan kebenaran ini. Bung Indra Maulana, terima kasih, Terima kasih, sudah hadir di Bung Leo. tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, Pilkada 2024 tahun ini akan membawa dampak yang sangat besar terhadap kemajuan sosial, ekonomi, dan politik di tingkat lokal maupun nasional. Pilkada 2024 menjadi momentum kritis. Apakah negeri ini, Indonesia, akan melangkah menuju masa depan yang lebih cerah, atau malah justru terperosok dalam praktik buram yang merusak tatanan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia? Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.